Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang cara setup layout, kemudian membuat tabel nilai siswa. Terus kita juga akan mempelajari formula, yaitu average, terus kemudian formula min, kemudian formula max, kemudian formula if, ya. Oke, kita langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita akan belajar setup layout. Nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin, yaitu file yang telah kita buat. Kita buka. Di namanya latihan Excel. Nah, inilah yang kita buat kemarin. Sekarang kita akan membuat setup layout pada sheet 1. Nah, sheet 1 ini akan saya rename menjadi dengan nama nilai siswa. Enter. Oke, saya hapus halonya. Nah, sekarang kita sudah membuat nama sheet dengan nama nilai siswa. Kemudian untuk setup layout, pertama-tama ini belum kita setup kan, tapi sudah kita bisa print sebenarnya. Begitu. Metode dalam print di Excel itu sangat fleksibel. Kita bisa ngeprint sesuai dengan range yang kita inginkan saja. Contohnya seperti ini. Kita hanya pengen ngeprint di satu kotak ini saja, di Excel itu bisa. Nah, pada setup kali ini kita akan mencoba setup untuk kertas ukuran A4 dengan bentuk kertasnya portrait. Pertama-tama kalian pilih menu Pack Layout, kalian klik, kemudian kalian pilih size-nya, yaitu ukuran kertasnya. Kita pilih A4. Kemudian, nah sekarang kita udah ada garis putus-putus yang di sini, yaitu garis bantu untuk ukuran kertas A4 yang sudah sesuai dengan margin, ya. Kemudian orientation-nya kita portrait. Kemudian marginnya, yaitu jarak pinggir kertas terhadap tulisan, yaitu kita buat 2 cm. Kita copy biar cepat. Kiri 2 cm, bawah 2 cm, kanan 2 cm. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah bisa membuat setup print dengan ukuran kertas A4 dengan margin masing-masing atas, bawah, kanan, kiri masing-masing 2 cm. Nah, lalu kita akan membuat tabel nilai siswa untuk berikutnya, yaitu membuat tabel nilai siswa. Usahakan dalam membuat atau mengisi jangan melebihi garis putus-putus, ya. Jika mulai baris putus-putus, maka print selanjutnya akan
print atau dicetak di halaman berikutnya. Oke. Kita langsung membuat tabel nilai siswa. Contoh, nomor, nama, nilai, ulangan 1. Tenang, sel ini lebih panjang, isinya lebih panjang daripada lebar kolom. Untuk melakukan pelebaran, untuk melebarkan kolom agar sesuai dengan panjang isinya, kita bisa geser kolomnya. Caranya, kalian arahkan mouse kalian di kolom sampai arahkan saja ya, disorot aja, jangan diklik kanan, disorot aja dulu sampai muncul yang di kiri, yang di kanan ya, kanannya kolom. Ini contohnya, ini kolom C. Nah, sampai muncul tanda plus, kemudian kalian klik tahan, kemudian geser. Nah, sampai kolom itu, tulisan itu kalian sesuaikan dengan lebar tulisan ya. Nah, lalu lepas ya, tadi udah kita klik tahan kemudian dilepas. Oke. Lalu kita bisa membuat nilai ulangan 2 dengan cara kita urutkan saja, dengan cara kalian klik kemudian ya, nilai ulangan 1 kalian klik di sini ya, klik kemudian kalian kursor kalian arahkan ke pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan sini sampai kursor kalian berubah menjadi plus. Nah, kalau sudah berubah menjadi plus, kalian tekan klik kemudian tahan, kemudian geser ke kanan. Nah, oke, sudah kan, dia jadi ulangan 4. Jadi itu akan membuat series ya, angka series. Tapi di sini lebarnya nggak sesuai. Oke, kita sesuaikan. Nah, untuk melakukan melebarkan kolom dengan banyak kolom sekaligus, yaitu karena kita ingin melebarkan kolom D, E, F secara bersamaan, caranya kalian blok di kolomnya, kalian sorot dulu kolom D, contohnya di kolom D, sampai kursor kalian berubah menjadi tanda panah ke bawah. Kemudian kalian klik, kalian tahan ya, ini klik tahan, kalian geser sampai kolom yang kalian inginkan. Contohnya ini sampai kolom F. Nah, sudah, setelah itu lepas. Nah, kita sudah mengeblok kolom D, E, F. Lalu kita atur lebar kolomnya. Nah, caranya kita geser, kita arahkan kursor kita ke kolom salah satunya ya. Salah satu kita bisa di sini, di E, di D atau di F. Yang penting kita taruh di kanannya sampai kursor kita ada plus dan ada berubah seperti ini, plus tapi ada panahnya. Kita klik tahan, terus kita geser sampai lebar kolom sesuai begitu. Oke. Nah, kalau kita ingin menyamakan antara kolom
C, D, E, F. Untuk lebih mudah, ini cara untuk melebarkan kolom dengan cara sedikit berbeda, yaitu dengan cara kalian ini kalau kursor udah berapa seperti ini, kalian klik, kemudian kalian geser sampai F, kemudian di kolom tadi kalian klik, kita lepas ya tadi ya, terus kalian klik kanan, kemudian kalian pilih kolom width. Nah, kalian bisa isikan contoh 50, lebar kolom 50 seberapa? Wow, lebar sekali ya 50. Kalau kita butuhnya berarti oke, kalau segini aja 50, kita butuh cuman 20. Nah, 20 masih kelebaran, kita bisa kurangin lagi 15. Oke, saya kira segini ya, 15 ya. Nah, tadi kita sudah melakukan bisa men-setting lebar kolom. Lalu kita juga akan buat di sini, yaitu nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata nilai standar atau nilai KKM ya. Oh ya, kemudian nilai status. Baik. Untuk lebih cepat, cara untuk melebarkan kolom semuanya ini agar sesuai dengan lebar daripada isinya, kalian blok semuanya. Caranya di blok semuanya. Kalian arahkan kursor kalian ke di sini, yaitu pojok kiri atas, klik ya, di sini diklik ya. Nah, ini akan memblok semua sel yang ada di dalam sheet ya, ini ya. Lalu kalian pergi ke salah satu pojok kanan daripada kolom ya, sampai berubah kursor kalian menjadi plus dan ada panahnya ya, berubah seperti ini. Kemudian kalian tekan double klik ya, klik. Nah, semuanya akan berubah sesuai dengan lebarnya masing-masing ya. Nah, tapi sepertinya ini kurang bagus ya kalau ini. Kita rubah saja ke orientationnya, kita rubah ke landscape coba. Oke. Kalau landscape ininya lebih pas ya, enak gitu. Kita bikin landscape aja untuk ini, untuk bentuk kertasnya landscape ya. Oke, kita sudah bisa membuat seperti ini, nomor nama, kemudian kita isi ya, nomor kita isi 1. Terus kita akan buat seriesnya. Caranya kalian klik
nomor 1 ini, klik ya. Kemudian arahkan kursor kita ke pojok bawah kanan angka 1 sampai berubah tanda plus seperti ini. Kemudian kalian tekan klik tahan ke bawah, geser terus sampai kalian inginkan. Contoh di sini, terus kalian lepas. Nah, kita sudah mengcopy, yaitu mengcopy tapi satu semua, tenang. Tapi kita akan merubah ini menjadi 123. Terus kalian di sini akan ada sebuah autofill. Kalian klik yang segitiga ini, kalian klik, kemudian pilih fill series. Kita klik fill series. Nah, ini akan berubah angka kita. Kita akan mengambil sampai angka 15 saja. Kita hapus 16 dan 17. Kita langsung pilih 2 sel, klik tahan sampai sini, terus kita delete ya. Lalu kita isi nama-nama masing-masing. Contoh di sini Ahmad, kemudian enter, Budi, kemudian Saras, kemudian Susanti. Ini hanya sekedar contoh. Saya minta maaf jika ada kesamaan nama. Kemudian Upin, kemudian Ipin, kemudian Nusa, kemudian Rara, kemudian Jamal, kemudian Laili, kemudian Jarwo, Adit, terus ada Bang Jarwo, Bang Sopo ya, Sopo, kemudian Jarwo, terus siapa lagi ya nama-nama kartun itu, Sopo, Jarwo, saya lupa. Ini udah Ani, terus kemudian Ronaldo ya. Ini kalau mau ngedit langsung kalian bisa tekan F2. Oke ya. Nah, kita lebarkan sesuai ya. Kita klik di sini ya, kita klik. Terus kita geser kursor kita sampai tanda plus seperti ini, kemudian klik double. Ya. Nah, sepertinya lebar baris kita terlalu kecil. Kita lebarkan baris kita. Klik. Ya. Klik tahan, terus kalian geser ya. Lepas, terus klik kanan, kemudian row height kalian jadikan 18 mungkin, coba segini, 18 itu segitu, kita bikin 20 ya, segini aja ya, kira-kira cukup lah. Nah, untuk menjadikan ini tabel, kita blok ya. Dari nomor kita klik, terus kita geser ke kanan sampai status, kemudian kita turunin sampai lurus di 15 atau Ronaldo segini ya. Kita udah bentuk seperti ini. Kemudian kita klik home, kemudian kita pilih border ya, yang di menu kita klik menu, kemudian di font ini kita pilih border, kita pilih all border,
Oke, kita sudah bisa membuat garis. Untuk mengecek hasilnya, kita bisa klik print preview. Nah, inilah yang hasil jika kita akan print. Ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita balik lagi. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel nilai siswa. Sekarang kita akan belajar average, min, max, if. Sebelum itu, kita isi dulu nilai-nilainya. Contoh kita isi 70, 80, 85, 60. Kita samakan dulu nilainya. Ya. Cara menyamakan, kalian klik di sini. Nah, kalian klik di sini, klik dari 70, kalian geser sampai nilai ulangan 4. Kemudian yang ada kotak paling pojok kanan bawah, kursor kalian arahkan ke situ sampai berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kemudian klik double, klik. Nah, kita sudah bisa mengenerate nilai-nilai itu semuanya sampai bawah, ya. Terus kita edit sedikit. Contoh di sini 75, 60, 65, 90, 80, 85, 75, 65. Ya. Contoh ini 85, 60, 75, 70, 80, 75. Kalian isi terserah kalian bisa isi nggak mengikuti ini nggak apa-apa. Ini hanya untuk random nilai aja sebenarnya. Ini manual random. Ini kita membuat random nilai. Oke. Kita sudah membuat nilai random pada ini ya. Kita udah buat nilai randomnya. Kemudian setelah kita buat nilai randomnya, kemudian kita isi ya, kita membuat itu nilai min max ya. Kita buat nilai min max-nya dulu. Nilai maksimal yaitu nilai paling tinggi dari Ahmad ya. Sama dengan caranya begini. Kalau dari sini kita lihat ya, kita lihat dari sini
kita sabar besar ya. Yang sablok yang amat ya, kira-kira nilai yang terbesar yaitu dari 70, 80, 85, 75, nilai terbesar ini 85, terus nilai paling kecil itu 70 ya. Nah, kita akan melihat kalau begitu banyak kita kesusahan kalau gitu. Makanya kita perlu menggunakan Excel. Kita dengan cara untuk mendapat nilai maksimal yaitu dengan cara kalian klik yang ada di sini G4 ya. Kalian klik lalu kalian ketikkan sama dengan. Nah, untuk formula selalu diawali dengan sama dengan ya. Untuk lebih amannya kalian awali dengan sama dengan. Meskipun kalian bisa menggunakan nilai minus, itu bisa, tapi lebih baik minus, min, ini bisa, tapi disarankan menggunakan sama dengan ya. Ya. Terus untuk cari nilai mak yaitu sama dengan kalian ketik mak. Nah, di sini udah dikasih keterangan match yaitu return, nilai balik dari the relative position. Nah, nilai baliknya. Nah, kita pilih yang mak. Nah, return the large value in a set of value. Ya. Mengabaikan logika value dan tag. Jadi ya kalau dia akan, maksudnya di sini ini mak di sini akan menampilkan nilai paling tinggi dari nilai yang telah kita range-kan ya, dari C1, C4 sampai F4 ya. Dan dia akan tidak bisa digunakan untuk yang tipenya itu tag ya, gitu. Jadi yang bisa di mark yaitu dengan tipe-tipe number seperti angka-angka ya. Kita ketik mark M2 MA, kemudian kita bisa lengkapin seperti ini. Terus kita tekan tab ya, kita tekan tab ya. Caranya MA, kita cari kan, kita geser pakai keyboard kalian, kita atas bawah ya, mark, kemudian kita tab, tekan tab. Nah, kita bisa masukkan satu-satu, klik koma. Nah, kita bisa ikutin perintah di sini, koma. Kalau sudah, nah udah seperti ini, kita bisa tutup kurung, enter 85. Itu cara pertama ya. Cara kedua, kita delete. Cara kedua sama dengan mark, tab. Nah, kemudian kita klik di sini, kita geser. Klik tahan, geser ya, sampai yang diinginkan. Kita menggunakan range. Jadi range C4 sampai F4 ya. Kita lepas. Klik. Kemudian kita enter bisa, atau kita tutup kurung. Enter 85. Saya sarankan kalau itunya filenya series itu pakai yang range ya. Kalau seperti ini kasusnya pakai range. Nah, kalau untuk berikutnya kita bisa mengcopy ini. Kita mengcopy formula, bisa kita copy. Terus kali kita paste di sini juga bisa.
kita copy, terus kita klik, tekan shift ya. Kalau enggak, untuk mengcopy itu kalian geser, klik di sini, klik ya, klik, terus kalian kanan bawah sampai tanda plus, kalian geser, seret, lepas. Oke, sudah muncul nilainya semuanya. Untuk mengetahui values-nya, apa root values-nya, klik, kalian tekan F2. Nah, bahwa nilai mark itu diambil dari di sini ya. C18 sampai F18 itu akan aktif di sini. Kita bisa ketahuan di sini. Jadi itulah yang akan dipakai. Ya, F2, oh, gitu. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah nilai daripada yang kita inginkan, ya, jangan sampai kita membuat rumus di sini, formula sini, tapi kita menjumlahkan yang di atas sini. Jadi nggak match. Kita pastikan match yang apa yang kita inginkan. Untuk memastikan, kita bisa tekan F2 untuk melihat nilai editnya ya, nilai tulisannya itu. Nah, kita nilai KKM-nya kita buat 75 ya. Nah, untuk mengcopy kita double klik ya, kita sorot plus double klik. Oke, kita udah sama membuat 75 semuanya. Nilai maksimalnya ini segini ya, nilai maksimalnya. Terus kemudian kita mencari nilai minimal ya, kita mencari nilai minimal. Caranya seperti nilai mark, tapi kita ganti sama dengan min n. Kita tab, kemudian kita klik yang C4, klik terus tahan, kita geser sampai F4, lepas, kemudian kita kurung tutup, enter. Jadi si Ahmad ini nilai paling kecil itu 70. Lalu kita copy semuanya, kita copy nilai formula ini, kita klik terus kemudian kita double klik yang ada di sini, kita arahkan kursor kita sampai menjadi plus gini, kemudian kita double klik, klik. Nah, otomatis dia akan mengcopy formula dari H4 untuk di-copy ke semuanya yang sampai H18. Kita pastikan di H17, tekan F2. Oke, dia mengambil dari C17 sampai F17, berarti sesuai ya, satu garis gitu. Oke. Lalu kita akan belajar lagi yaitu average, nilai rata-rata ya. Tentu kalian udah tahu kan cara mendapatkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu contoh si Ahmad ya, berarti nilai 70 tambah 80 tambah 85 tambah 75 dibagi totalnya, dibagi count ya, count ini jadi 4 ya, berarti 70 80 85 75 ditambahin semua terus dibagi 4, dapatlah nilai rata-rata begitu. Nah, tapi kalau di Excel itu ada cara lebih cepat, yaitu dengan cara formula, yaitu seperti ini caranya. Kalian klik di sini di I4, kemudian di contoh I4, contoh si Ahmad sama dengan average, kalian bisa AVG, bisa
ini juga bisa, tapi disarankan pakai average, kemudian type. Nah, kalian bisa masukkan satu-satu seperti tadi, atau kalian langsung klik di sini geser pakai range. Nah, kemudian kurung tutup. Oke. Kita copy nilai dari I4 untuk kita kopikan ke I5 dan seterusnya. Kita arahkan kursor di kanan bawah sampai tanda plus, kita double klik. Oke. Nah, sekarang nilainya sudah muncul, kita pastikan F2. Oke, sejajar ya. Nah, sekarang ini komanya ada yang 2 angka, di belakang koma ada 2, ada yang 1. Kita samakan dengan cara seperti ini. Kita klik tombol ini dengan cara kita klik kolomnya, kemudian kita pilih yang ini, numbers, ini degrees, kita samakan. Oke. Wah, dia nggak mau karena di sini ada bukan angka. Kita copy semuanya. Sorry, kita blok ya. Kita blok di sini sampai klik tahan ya ngebloknya. Nah, kita bisa kurangin, samakan 2 seperti ini. Kalian bisa pakai ini, increase decimal atau decrease decimal. Kalau increase itu menambahkan, decrease mengurangi ya. Nah, sekarang sudah lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat status kelulusan. Apakah dia lulus atau tidak? Di sini nanti akan muncul tulisan lulus dan tidak lulus. Tapi otomatis ya. Itu. Oke. Kita lihat ini. Caranya, jika nilainya di atas 75 maka lulus. Jadi kurang 75 maka tidak lulus. Oke. Caranya kita akan menggunakan formula if ya. Kalian pertama caranya kalian saya hapus dulu yang ini, delete, kemudian bisa delete ya. Ini kita akan membuat status si Ahmad ya. Ya, kita urutkan si Ahmad ya di sini. Tekan ketik sama dengan, kemudian if itu akan mengecek kondisi. Maksudnya di sini adalah check whether condition is met, yang akan mengembalikan nilai benar atau nilai salah ya. Jadi jika logikanya, jika nilai rata-rata ini lebih dari 45 maka benar, yaitu lulus. Jika salah atau kurang dari 75 maka salah, yaitu tidak lulus ya.
Caranya sama dengan if and tab. Nah, logical test di sini ialah itu logika. Jadi logika penyamaan. Ya, contoh logical test di sini. Di sini kita masih di logical testnya. Kita klik nilai rata-rata yang ada di sini. Klik. Lebih besar 75, berarti lebih besar. Kita lebih besar 75. Terus kan I14 lebih besar J14 ya kan. Jika nilai yang ada di I14 lebih besar dari 75 ya, maka koma value true, kita kasih tulisan. Untuk mencetak tulisan kita pakai petik 2 ya, lulus. Terus kita tutup lagi. Kemudian kita untuk mengasih nilai salah, koma, tidak lulus, petik 2. Terus kita kalau di sini udah selesai F, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Oke, otomatis dia akan muncul tulisan lulus. Lalu kita copy, kita geser ke bawah, seret. Nah, secara otomatis akan muncul sendiri. Nah, 75 dia dianggap tidak lulus ya, karena dia nilainya harus di atas 75. Nah, jika kalian ingin 75 lulus, maka kalian harus edit yang ada di sini. Cara mengedit, kalian bisa tekan F2 atau kalian edit langsung di sini. Ya. Lebih besar sama dengan, ya. Tambahin lebih besar sama dengan, enter. Ya. Kemudian double klik, lulus. Maka yang awalnya 75 nggak lulus menjadi lulus. Oke. Kita yang garis kemudian kita geser ke sini. Caranya kalian ke view, ke preview, geser. Normal bricks. Oke. Saya scroll lah. Nah, ini kita sudah bisa membuat formula dan buat rumus formula if. Nah, jadi kita nggak perlu ngoreksi siapa lulus, tapi setelah dikoreksi secara otomatis oleh Excel. Begitu, jadi kita nggak terlalu dipusingkan jika jumlahnya banyak ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.